ntar kemarin juga. Bentar. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ayu, silahkan duduk. Makasih, Bu. Baik, bagaimana kabarmu Ayu? Kabar saya baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik. Baiklah, ngomong-ngomong, apa yang membuat Ayu datang kemari ya? Iya, Bu. Saya kesini tuh niatnya mau ngungkapin permasalahan saya itu loh, Bu. Saya jadi ada yang ngeganjel gitu loh, Bu. Jadi saya kesini untuk membicarakan itu kepada Ibu. Oh begitu Ayu. Ibu mau tanya, sebelumnya Ayu pernah mengikuti kegiatan konseling mungkin? Belum pernah, Bu. Ini pertama kali bagi saya. Kalau begitu, karena Ayu belum pernah mengikuti kegiatan konseling, jadi Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan konseling itu apa agar kamu mengerti juga ya. Nah, jadi perlu kamu ketahui bahwa Ibu itu di sini sebagai seorang konselor. Nah, saya ini berperan sebagai perantara untuk memberikan proses bantuan kepada kamu. Namun di sini keputusan yang dipilih itu adalah kamu yang membuat keputusan itu. Jadi bukan Ibu. Nah, konseling itu sendiri sebenarnya dilandasi dari beberapa asas, seperti asas kerahasiaan, keterbukaan, sukarela, dan masih banyak lagi. Nah, dalam asas kerahasiaan itu kamu tidak perlu khawatir karena semua rahasia yang ada dalam pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu akan kita jaga rapat-rapat supaya orang lain tidak ada yang tahu. Jadi hanya kita yang tahu dan juga Tuhan. Nah, selain itu kegiatan konseling juga harus ada asas kesukarelaan seperti tadi Ibu bilang, di mana asas kesukarelaan ini yang berarti kamu datang kemari atas keinginan kamu sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain maupun pihak manapun. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kamu kesini itu karena keinginanmu sendiri? Iya, Bu, benar. Saya kesini menemui Ibu itu atas kemauan saya sendiri. Soalnya saya bingung loh, Bu. Saya tuh mau cerita ke siapa. Takutnya saya cerita ke teman-teman saya tuh nanti cerita saya tuh disebarin sama teman-teman itu. Dan untungnya Ibu tadi sudah menjelaskan asas-asasnya itu. Jadi saya lebih legaan nih gitu, Bu. Soalnya saya percaya sama Ibu menjaga rahasia saya. Wah, bagus sekali Ayu kalau memang seperti itu. Namun di sini Ibu ingin beritahu sekali lagi bahwa kita juga punya asas keterbukaan, yang dimana kamu sebagai konseli atau klien Ibu harus terbuka atas apa yang kamu alami. Nah, apabila kamu sudah terbuka tentang semua yang kamu jelaskan, maka kegiatan konseling ini akan berjalan dengan optimal. Jadi Ibu harap agar kamu menceritakan semua yang kamu rasakan dan diberitahukan kepada Ibu, gitu ya. Udah paham? Siap, paham, Bu. Saya akan terbuka kepada Ibu dan menceritakan masalah-masalah saya. Baiklah kalau begitu. Oh ya, Bu, di sini saya ingin bertanya, kita itu berapa lama ya, Bu, sesi konseling ini berlangsung? Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu hanya punya waktu 60 menit. Nah, bagaimana dengan Ayu? Apakah kamu setuju? Baik, Bu, setuju. Baiklah, kalau begitu mungkin langsung saja Ayu bisa menceritakan apa permasalahan yang kamu alami. Mungkin bisa ceritakan segalanya ke Ibu. Jadi begini, Bu, saya itu sekarang ini lebih suka berbohong gitu loh, Bu, dibanding dulu-dulu. Saya sekarang ini kayak menikmati gitu loh, Bu, kalau saya itu berkata tidak jujur gitu kepada orang-orang. Sejak kapan kamu suka melakukan perbuatan seperti itu, Ayu? Sejak saya SMP, Bu, sampai saya sekarang ini. Dulu pas masih SD itu saya nggak pernah kayak bertingkah kayak gini, Bu. Cuman gara-gara pas SMP itu keterusan sampai sekarang, Bu. Sudah lama ya ternyata. Namun Ibu mau tanya nih, kenapa sih kamu suka memberikan jawaban palsu itu? Mungkin kamu bisa sampaikan alasannya itu kenapa? Iya, Bu. Jadi saya tuh saya sendiri pun tidak tahu, Bu, ya alasannya kenapa saya melakukan itu. Tapi awalnya tuh saya tuh merasa senang kalau melakukannya tuh, sampai-sampai akhirnya saya tuh keterusan untuk berbohong, sehingga saya tuh sadar bahwa jawaban bohong itu sangat mengganggu kehidupan saya sekarang ini, Bu. Betul sekali bahwa perilaku berbohong secara terus-menerus itu merupakan perilaku yang salah
dan tidak boleh dilakukan sebenarnya ya. Nah, apakah kamu pernah melakukan kebiasaan yang buruk sebelumnya? Iya Bu, ada sih. Saya tuh suka menunda-nunda pekerjaan saya, kayak misalkan tugas sekolah saya tuh sampai-sampai tugas saya tuh bertumpuk-tumpuk dan nilai saya tuh merosot gitu loh Bu. Dulu saya waktu SD tuh sangat cepat gitu, kalau misalkan ada tugas datang tuh saya langsung kerjain, tapi sekarang ini saya kayak nunda gitu, kayak berpikir masih ada waktu untuk besok ngerjain gitu. Tapi itu sih Bu yang saya ingin perbaiki lagi. Berarti kamu tipe orang yang suka menunda-nunda pekerjaan ya. Mungkin selain itu, apakah kamu pernah melakukan hal yang mungkin lebih buruk dari itu? Ada sih Bu, selain itu juga saya suka bermain game online gitu loh Bu. Pertama itu saya kayak coba-coba gitu diajakin teman main game online gitu. Tapi sekarang saya nyaman Bu main game online gitu, sampai-sampai saya tuh ngabisin banyak waktu saya untuk game online. Terus kalau saya dikasih uang sama orang tua saya tuh, saya gunain uang saya tuh untuk bermain game online gitu loh Bu. Kayak beli-beli diamond gitu loh Bu untuk game online gitu dah. Kalau begitu Ibu jadi bertanya, sebenarnya apa yang Ayu harapkan dari kejadian ini? Saya itu berharap dapat mengerjakan tugas-tugas saya itu secara tepat waktu Bu, dan mengurangi kebiasaan main game online saya ini yang sudah di luar nalar saya ini Bu, sehingga saya tidak bisa sehingga saya itu tidak perlu lagi berbohong kepada orang tua saya tentang nilai sekolah saya anjlok gitu. Itu yang saya ingin ubah dari hidup saya sekarang Bu. Ternyata kamu memiliki motivasi yang sangat bagus ya. Menurutmu jika Ibu memberikan skala 1 sampai 10, kira-kira di skala berapa nih kamu dapat menyelesaikan masalah ini? Mungkin menurut saya di skala 4 sih Bu ya, soalnya saya berpikir saya masih bisa mengubah sikap saya yang jelek ini Bu. Bagus sekali ya Ayu. Jika semisal yang kamu alami ini merupakan sebuah mimpi nih, di mana kamu merasa stres dan tertekan karena suka berbohong atau melakukan perilaku yang kamu anggap buruk seperti tadi. Lalu dan waktu terbangun nih, tadi kan Ibu bilang, nah di saat kamu sudah terbangun, semua perasaan yang kamu alami tadi itu hilang karena kamu bisa memberikan jawaban yang jujur jika ditanya, dan juga nilai tugasmu juga tinggi. Namun itu semua kan nggak mungkin terjadi begitu saja kan. Nah, Ibu ini bertanya nih, apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang seperti tadi Ibu bilang? Baik Bu, menurut saya akan mengurangi sikap berbohong saya. Terus dengan cara mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan mengurangi kebiasaan bermain game online saya gitu. Saya juga akan membagi waktu antara belajar dan juga bermain, sehingga saya bisa menjadi anak yang jujur dan membanggakan orang tua saya dengan nilai yang bagus dan juga kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu loh Bu. Wah, bagus sekali ternyata ya apa yang kamu rencanakan. Dan Ibu harap itu bukan sekedar kata-kata saja ya, namun kamu dapat merealisasikan apa yang kamu ungkapkan tadi. Iya Ibu, saya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi, agar saya itu terbebas dari stres dan tertekan dari rasa berbohong saya yang terus-menerus ini Bu. Bagus sekali ya Ayu. Apa yang kamu rencanakan tadi, Ibu harap itu dilakukan secara perlahan namun pasti. Dan sekali lagi Ibu bilang agar kau bisa merealisasikan apa yang kau bilang tadi seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin kamu sampaikan lagi kepada Ibu? Untuk saat ini sih Bu, belum ada Bu ya. Mungkin nanti kalau kedepannya lagi saya ada masalah-masalah seperti ini lagi, masalah-masalah yang krusial gini, saya apakah bisa Bu menemui Ibu lagi? Tentu saja bisa ya. Nanti kapanpun kamu ingin bertemu dengan Ibu selalu ada di sini, dan mungkin kamu bisa menghubungi Ibu terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu karena waktu kita juga sudah habis, kita bisa mengakhiri pertemuan kali ini ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Jadi di sini saya bisa mengerti itu gimana kiat-kiatnya ke depannya atas masalah-masalah yang mengganggu saya selama ini. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pulang dulu Bu ya. Iya.